Pak. Lanjut. Ya, eh, sebelumnya Dokter Arifin ini adalah ortodontis dari spesialis orto, dokter gigi, kemudian marinir TNI Angkatan Laut. Dia sekarang komandan pengendali RSDC Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta. Nah, hari ini kita diskusi tentang pandemi Jakarta, eh, apa kabar dan ya lebih ke bagaimana sih Wisma Atlet itu. Bro, sebelumnya saya panggil bro ya, bro. Tuh. Sebelumnya saya ingin kita mulai dulu lah dengan kenapa ente yang apa namanya jejak-jejak Dokter Arifin ini sampai di terlibat menjadi apa namanya pengendali di Wisma Atlet. Itu gimana ceritanya, bro? Ya. Baik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Saya posisi di Wisma Siap, Atlet ini. Ya, siap. jadi untuk mengawali kegiatan ini memang saya pertama kali mendapatkan tugas di Pulau Natuna. Jadi pertama kita observasi di Pulau Natuna dengan repatriasi untuk dan orang-orang yang dari Wuhan sekitar 400 orang. Itu pertama Oh, kali ya itu pertama kali mendapat tugas. Ya tugas adalah suatu kepercayaan dan kepercayaan itu adalah suatu kehormatan yang harus kita laksanakan dengan baik. Kemudian kebetulan satuan kami Batalion Kesehatan 1 Marinir, kebetulan saya komandan batalionnya, mempunyai waktu itu alat pelindung diri atau APD. Itu kan bulan-bulan Februari ya, artinya waktu itu masih jarang sekali orang yang punya APD. Alat pelindung diri itu kita punya 70 set lengkap. Artinya karena ini adalah virus dan memerlukan senjata satu-satunya adalah memang APD itu, alat pelindung diri itu, sehingga satuan kita dipercaya untuk berangkat duluan ke Natuna untuk melakukan observasi, di mana memang pengalaman pertama ya namanya pertama kali memang kita parno pasti, walaupun artinya ilmu COVID-19 itu kan baru masuk ke Indonesia. Orang yang pertama kali repatriasi itu dari Wuhan ditampung di Natuna, sehingga kita kan ngeri-ngeri sedap juga kalau tidak melakukan protokol kesehatan. Waktu itu kan juga masih awal-awal, sehingga kita pakai APD lengkap sekali, kemudian turun mereka dikontaminasi. Kita sinergi dengan, karena ini adalah unsur Kogabilhan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. ah, Artinya operasi ini dipimpin langsung oleh Pangko Gabilhan, Panglima Komando Wilayah Pertahanan, Bapak Laksamana Madya Yudo, yang sekarang adalah menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Beliau memimpin di lapangan langsung, kemudian komandan di lapangannya sendiri saya selaku pengendali operasional dari observasi itu sendiri. Itu pengalaman pertama di Natuna. terus setelah itu, bro? Tapi lanjutan untuk pemulangan dari pemerintah itu, dari yang kedua adalah dari ABK Siar The Dream, kemudian jumlah sekitar 200 orang, kemudian itu di Pulau Sebaru. Kemudian dari ABK kapal pesiar yang Jepang, Diamond Princess, di mana kapal itu kapal yang infeksius, artinya orang yang dikirim ke kita juga ada yang positif, ada yang negatif, artinya dari kapal yang infeksius itu di observasi di Pulau Sebaru juga. Sehingga kami dari Natuna dipercaya untuk ke Pulau Sebaru untuk menghandle di lapangan. Jadi kita di lapangan di Pulau Sebaru kita menghandle semua, baik dari segi di situ ada dokter spesialis, kemudian ada dokter umum, perawat, kemudian ada Nubika. Nubika dalam hal ini untuk proses dekontaminasi, itu kita semua yang mengendalikan. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang menjadi dasar kenapa di Wisma Atlet lanjutan di sini dipercaya kami sebagai pengendali lapangan, karena sudah punya basic pengalaman-pengalaman di lapangan. Walaupun kita dokter gigi itu tidak menjadi penghalang
Artinya ilmu itu sama-sama kita pelajari. Di sini pun ahli penyakit infeksi pun baru tahu. Bahkan mungkin kita yang duluan di lapangan mengenal apa pasien itu COVID-19 itu, bahkan kita yang mungkin lebih duluan untuk terutama di Pulau Sebaru, karena di Pulau Sebaru itu memang dari kapal infeksius, yang kapal Diamond Princess itu ada yang positif, ada yang negatif, kemudian dia positif, negatif lagi, kemudian ikut diobservasi di Pulau Sebaru. Itu merupakan tantangan kita untuk belajar bagaimana menghandle dan memutus rantai COVID-19 itu, bro. Jadi dari itu kita dipercaya di Wisma Atlet sampai sekarang. Pengendali di sini. Sama di sini bahkan sekarang kita membawa tenaga medis, para medis itu ribuan kita di sini, ada sekitar 1.200 lah. Ya itu secara untuk bertahap. Semua Wisma Atlet. Ya, jadi Wisma Atlet itu yang aktif sebenarnya tower utama itu tower 7 sekarang. Tower 7 itu ada IGD-nya, lantai dasar. Kemudian lantai 2 ada HCU dan ICU, walaupun yang sementara beroperasi adalah HCU, karena ICU sudah mulai beroperasi karena tapi terbatas, oksigen sentral sudah on, artinya tetapi secara resmi menerima untuk pasien secara umum dari apa yang memerlukan HCU, ICU kita belum. Karena kita siapkan tower 6 nanti sudah tahap akhir, yang mudah-mudahan tower 6 tidak kepakai, di mana itu ada 39 bed untuk ICU, kemudian 49 hampir 50 bed untuk HCU, kemudian di IGD ada 30 bed untuk IGD. Jadi yang tower 6 ini lebih standar, lebih standar ke rumah sakit seperti rumah sakit internasional. Sudah bagus ininya, tetapi belum diresmikan untuk penggunaannya. Mungkin itu yang sebagai prolog rumah sakit. Ya, berarti bro di Wisma Atlet itu ada tower 7 untuk ICU, ICU, kemudian ini di tower-tower lain apa, bro? Di sana juga ya. Jadi pertama di rumah sakit itu ada apa namanya karantina, PDP, positif dan sebagainya. Di sana ada nggak? Jadi gini, pada prinsipnya memang pengendalian penyakit infeksi ini salah satunya adalah kita harus membuat klaster, sistem klaster. Sama kita lakukan juga waktu di Natuna, kemudian di Pulau Sebaru. Jadi kita bikin klaster, orang yang ODP, kemudian orang yang PDP, dan orang yang confirm positif. Itu beda-beda tempatnya. Di sini juga tower 7 itu kita bikin klaster. Jadi yang lantai negatif ada, kemudian lantai yang rapid positif ada, kemudian ada lantai yang confirm positif ada, di mana nanti masing-masing itu sudah menempati tempatnya masing-masing. Itu berdasarkan triase yang kita lakukan di IGD. Jadi di IGD itu pasien masuk, kalau memang sudah rujukan dan sudah ada keterangannya dia swab positif ataupun rapid positif, ya itu di IGD dilakukan triase, assessment awal, kemudian langsung naik ke kamar. Yang swab positif tentunya langsung diarahkan ke kamar lantai-lantai yang positif. Kita sementara ini 20 ke atas, 20 sampai 32 itu isinya pasien dengan status confirm positif. Jadi mereka dalam perjalanannya juga nanti apabila dilakukan swab hasilnya kemudian negatif, jadi negatif itu dia akan diturunkan ke lantai negatif. Jadi dia tidak berada pada lantai positif terus untuk menghindari. Tetap berbeda ya, bro ya, tetap berbeda klasternya, kelompoknya, negatif, positif, swab, negatif. Ya, tetap berbeda karena pasien yang masuk di sini kan memang macam-macam. Artinya satu tower itu kita bikin beberapa klaster, terutama orang yang positif kita kasih di lantai atas, lantai 20 sampai 32. Sementara itu kita pakai untuk orang-orang yang confirm positif. Confirm swab ya, confirm swab positif. Kemudian yang confirm baru rapid positif ada lantai di bawahnya. Kemudian lantai lagi di bawahnya adalah orang-orang yang negatif. Nah, artinya sudah mengalami penyembuhan sebelum pulang, sebelum dilakukan swab pulang,
itu ditaruh dipindah ke lantai yang negatif untuk menghindari reinfeksi tentunya, atau menghindari ya tertular lagi dengan teman yang lain, karena di sini adalah satu kamar adalah 2 orang, walaupun 3 bed ya, di sini satu kamar itu 3 orang. Sebagai gambaran ini, boleh ini mau dilihat kamarnya. Boleh, boleh, boleh. Nah, seperti ini. Oh, mantap. Jadi Ini untuk seperti hotel. Jadi ada ini, kalau ini ada 2 bed ya, tentunya ini untuk kamar untuk 2 orang ya, sama-sama negatif, sama-sama positif atau negatif. Jadi memang tempatnya seperti memang apartemen ya. Artinya memang apartemen tempatnya ya, artinya ini sangat memenuhi syarat sekali. Bah, ini untuk kamar mandinya, ada air panas, air dingin dan bersih. Jadi memang seperti hotel. Artinya kalau di rumah sakit swasta mungkin 1 malam bisa 2 juta casnya ini. Kalau di cas. Ini karena ya. dari pemerintah Ini sehingga free ya? diberi free of charge. Jadi datang dengan KTP doang, KTP doang. KTP Termasuk sembuh. makanan dan sebagainya. Ya, makanan 3 kali sehari. Makanan 3 kali sehari, kemudian Bro. ya. Ini ada pertanyaan nih dari Orice. Komandan Arifin, izin bertanya dok. Di Wisma Atlet grafik pasien yang dirawat positif udah menurun berapa persen dok? Di daerah kan masih cukup Ya. tinggi. Makasih. Ya. Jadi untuk pasien di sini sudah menurun drastis, artinya semenjak kemarin kan sempat 1.300-an lah. Tapi itu kan memang karena port entry Jakarta itu kan pelabuhan dan pelabuhan udara, sehingga kita yang pekerja migran Indonesia atau PMI, kemudian kapal-kapal pesiar itu landingnya naik pesawat itu landing di Jakarta, sehingga entry mereka di bandara itu prosedurnya adalah mereka dilakukan rapid ulang semua. Kemudian yang reaktif atau yang positif itu akan didorong ke kita, ke rumah sakit darurat COVID-19 untuk kita tidak lanjuti untuk dilakukan swab dan dirawat di sini. Kemudian untuk orang yang negatif akan diarahkan ke hotel ataupun wisma atlet yang di Pademangan, itu untuk karantina khusus untuk orang-orang yang negatif. Di sana pun nanti dilakukan proses swab, walaupun negatif rapid itu belum tentu mereka swabnya adalah negatif, belum tentu. Jadi ada kasus-kasus juga yang rapid negatif, mereka swab positif, sehingga dari hasil swab positif itu mereka dirujuk ke rumah sakit darurat COVID-19. Semua yang positif bermuara Di sini. di rumah sakit darurat di sini ya. Terutama untuk pekerja migran Indonesia PMI itu meliputi TKI, mahasiswa ya, termasuk orang-orang yang semua yang berada di luar negeri akan menuju ke Indonesia, itu hampir semua rata-rata lewat Jakarta. Walaupun ada sebagian yang penerbangan yang dari Jakarta kemudian ke Bali, itu ada juga yang dari prinsipal dari ABK, biasanya dari kapal pesiar, mereka membiayai untuk penerbangan sampai ke Bali. Kemudian untuk yang angka yang ditanyakan Dr. Orijo, memang angkanya kita sudah turun banyak. Sekarang di angka 500 sekian lah untuk hari ini. Artinya memang kita kalau Jakarta sendiri, menurut pengamatan saya yang tiap hari pasien masuk kan kita monitor, jadi memang cenderung landai sebenarnya, cenderung landai untuk Jakarta ini. Ya untuk daerah mungkin naik, rata-rata kami tidak tahu, itu yang kemarin di Surabaya kan juga tinggi juga, Makassar termasuk kan ya. Makassar ya termasuk tinggi juga kan di Makassar. Tinggi. Itu tingkat kesembuhan di sana bro bagaimana? Di Wisma Atlet itu. Jadi misalnya berapa persen yang balik, berapa persen yang ini masih bertahan lama? Ya. Jadi memang ini di sini memang ada yang ya cepat juga ada. Artinya ada yang datang kemudian swab pertama itu kan semua pasien itu datang dengan status swab confirm positif. Dia akan dirawat 5 hari sampai 7 hari di sini untuk dilakukan swab kedua. Jadi SOP-nya setiap kalau hasil positif itu akan dirawat, diberi obat itu sampai 5 hari sampai 7 hari itu, kemudian di swab ulang,
Kemudian hasilnya nanti apabila negatif, dia akan di swab sekali lagi 5 hari berikutnya. Apabila negatif berturut-turut, itu akan dipulangkan. Kemudian untuk apa? Untuk prosedur SOP yang lain, ya seperti penanganan pasien di sini, ya memang ada yang cepat, ada yang ya tergantung juga karena kecepatan kesembuhan pasien itu tergantung imun dari tubuhnya masing-masing. Kita amati juga Tapi bahkan ada yang 60 udah hari banyak. ada, yang 60 hari. Oh, 60 Ya hari. artinya ya ada yang 60 hari. Artinya Tapi udah banyak yang sembuh ya, Bro ya? eh, ya kemungkinan kan ada kadang ada komorbid juga, ada komorbid pasien dengan hipertensi ataupun penyakit gula kan kita obati juga penyakitnya. Tetapi itulah yang membuat faktor-faktor yang lain yang membuat proses penyembuhan penyakit itu juga akan terganggu oleh komorbid penyakit penyertanya. Ya, ya. Atau bahkan juga tingkat stres seseorang juga saya perhatikan mempengaruhi sekali karena juga di sini juga kita tim psikologi masuk dalam tim kita, tim Cobra namanya kita, tim secara keseluruhan untuk yang terjun ke Tower 7 itu termasuk tim psikologi. Psikologi juga kita ada juga dari Dinas Psikologi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara, bahkan ada yang dari sipil juga ada. Itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan psikologi tentunya yang membuat pasien itu menjadi tertangani dari segi psikisnya. Karena mempengaruhi sekali di saat orang stres, angka stresnya tinggi, memikirkan penyakitnya, memikirkan keluarganya. Bahkan ada beberapa yang sampai kemarin itu orang Makassar, istrinya nelpon saya juga untuk memulangkan suaminya, itu TKI dari Pakistan. Itu nangis-nangis. Wah, bagaimana pulang Pak? Bagaimana ini? Saya sampaikan kalau selama positif tidak akan pernah bisa keluar dari Jakarta. Karena itu merupakan SOP kita, SOP Jakarta juga bahwa kita mengeluarkan orang dari Jakarta harus swab negatif. Karena dia kepikiran terus kemarin terakhir masih positif. Saya sampaikan, itu faktor pengaruh besar. Yang lain temennya sudah negatif semua dan sudah pulang. Itu faktor psikis mempengaruhi sekali. Makanya kalau di sini saya selalu tanamkan ke mereka bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit yang sudah biasa, nggak usah terlalu dipikirkan membuat horor, membuat paranoid atau apa. Ya, prinsipnya kan self limiting disease. Ya. Penyakit yang bisa sembuh lah istilahnya ya. Iya, kan akan sembuh sendiri sebenarnya penyakit itu kan. Ya, itu kan sembuh sendiri. Itu saya tanamkan setiap orang yang masuk ke sini. Santri ini, selalu saya bilang santai bro. Berarti di sana ada konsultan psikologi ya. Jadi orang atau dikumpulkan pakai games atau sendiri-sendiri. Ya, jadi di sini ada sistemnya telekonseling juga. Kemudian karena kita tiap lantai itu ada grup WhatsApp, ada grup WA-nya antara pasien dan perawat di lantai itu. Jadi satu lantai itu kira-kira ada 32 bed terisi ya sekitar 50 orang lah. Itu perawatnya 3 orang satu ruangan itu. Kemudian dia ada grupnya sehingga mereka keluhan-keluhan apa disampaikan dan orang psikologi juga ada dalam grup itu sehingga mereka bisa konsultasi langsung. Nah, bisa WhatsApp call juga menyampaikan apa yang menjadi masalah karena memang banyak sekali problem-problem orang yang ada di sini adalah macam-macam. Karena macam-macam pasien di sini ada yang jamaah, ada yang golongan jamaah dari Goa itu. Wah, itu klaster sendiri itu. Itu orangnya susah-susah diatur itu. Orangnya susah. Sholat jamaah. Udah saya bilangin, nekat sholat jamaah bareng-bareng masih salaman di selasar lantai. Itu salah satunya orang-orang yang udah positif nih. perlu penanganan khusus. Ya, perlu padahal dalil-dalil lah. Ya udah swab positif itu. Ya Tapi artinya kan OTG, enggak ada gejala. ya tanpa gejala. Tanpa gejala. Kok suaramu kecil ini? Gimana nih suara? Halo, ini besar ini. Besar. Besar ini. Ya. Suaramu ke aku kecil. Oh. Ya. Keluar berarti situ. Terus bro, saya lihat di IG kamu itu sering olahraga, latihan-latihan apa namanya itu tentara tuh. Ada apa namanya itu? Nyanyian-nyanyian itu apa itu, bro? Ada apa? Nyanyian.
kayak apa namanya? Lagu-lagu gitu. Lagu-lagu. Ah, itu apa ya di tugasnya teman-teman di sana itu? Nah, coba aku pakai headset ya, barangkali lebih kenceng nih. Nah, aku pakai headset dulu. Oke, oke. Kok suaramu sama mama kecil. Kamu belum makan jangan-jangan lo. Makan coto dulu, makan coto. Udah tadi Pak. Apa ini? Gimana? Halo? Oke. Nah, ini baru kenceng nih. Aduh, Re. Oke, oke. Apa tadi? Sampai Ya, apa tadi? uh, uh, di Olahraga musik, musik. Instagram itu saya lihat berapa kali ente apa namanya menyanyi dengan kemudian ada tagline itu apa ini bro? Tujuannya untuk apa bro? Ya, kita kan sebenarnya ada dua sisi ya. Artinya pasien itu perlu kita sembuhkan juga. Kita sembuhkan. Artinya konsep pasien ini adalah konsep pasien-pasien yang mereka bukan orang-orang yang terbaring. Artinya di sini adalah mandiri kan prinsipnya. Karena kriteria yang kita terima di sini selama ICU belum beroperasi adalah pasien yang bisa mandiri. Artinya dia bisa melakukan kegiatannya sendiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri. Harapan kita seperti yang di Pulau Sebaru, di sana juga, ataupun Natuna, di sana ada karaoke center untuk pasien itu, kemudian ada olahraga, ada, jadi ada kasih badminton, kasih alat pingpong, kasih meja pingpong, kasih bola voli, itu yang di pulau ya kemarin ya. Tapi yang di sini karena gedung memang ada hall khusus, lantai 3 itu tempatnya luas bisa untuk badminton. Kemudian di lantai 16 itu ada jogging track karena memang ini kan Wisma Atlet kemarin. Ada area jogging track sehingga pasien boleh mereka melakukan olahraga boleh. Kemudian hall lantai 3 tadi tempat berkumpul untuk konseling psikologi. Seminggu terjadwal 2 kali Selasa sama Jumat bertatap langsung dengan mereka. Ada senam-senam, ada games. Jadi ada dilakukan games-games untuk ice breaking. Untuk pasien itu ada. Begitu juga kita harus imbang, hanya pasien saja karena kejenuhan selama kita bertugas di sini tentunya perlu refresh juga sama dengan tenaga nakes kita. Kita konsep di sini ada ruang karaoke khusus untuk nakes. Ya tentunya protokol kesehatan kita lakukan, kita laksanakan. Nyanyi dengan ya bermasker, terus kemudian tetap aturan berjarak, kemudian badminton, kemudian lari juga. Kita lari bersama, lari gembira. Kemudian baru kemarin itu kita adakan senam aerobik juga. Kemarin senam aerobik untuk refresh kita. Kemudian habis itu ada food court, ada dari teman-teman relawan dari luar dari skuad PBI itu, dari BNPB mengadakan ada stand-stand makanan gitu. Habis kita olahraga kita makan bersama, tetap dengan aturan protokoler kesehatan yang kita pakai. Demikian juga dalam hal musik kita upayakan, saya pengendali lapangan, sebagai pengendali lapangan pengen semua nakes kita yang di sini itu mempunyai jiwa yang semangat dengan rasa gembiranya juga tinggi. Artinya mereka tidak boleh stres di sini. Ada musik di sini walaupun hanya sebagian orang yang boleh berkumpul dengan mengatur jarak, tetapi mereka bisa melihat dari jendela-jendela kamar kan kelihatan live, langsung kita live musik. Kemudian pakai Zoom kita ada linknya kita kasihkan ke pasien-pasien, kita bisa kasihkan. Jadi kalau seperti kemarin ada Rian The Massive kita undang ke sini, kemudian mereka bernyanyi di sini. Kemarin sempat, kemudian ada juga dari teman-teman live musik yang akustik juga, teman-teman rencana juga mungkin Giring Neji kemungkinan nggak tahu ini mau rilis albumnya di sini rencananya, tapi belum confirm. Baru saya rayu untuk bisa datang ke sini untuk menghibur. Itu live bro, itu physical distance ya? Iya, live tapi kan kita batasi orang yang turun. Iya, kita batasi, nggak semua boleh turun. Kalau turun semua nggak akan bisa untuk mengatur physical distancing. Jadi sebagian mereka menonton di jendela-jendela kamar, kan dikelilingi oleh kita kan ada taman khusus itu namanya taman tempat kita nyanyi itu taman penantian. Taman penantian biasanya buka bersama di situ kita setiap sebulan, kemarin bulan puasa kita di situ penantian adzan maghrib. Nah, makanya kita di situ sebagai taman hiburan juga untuk kita, untuk refresh. Itu yang selama ini kita lakukan sehingga
baik pasien maupun nakes akan terhibur sama-sama, semua butuh kegiatan refresh. Seperti itu, Bro. Bro, selama di sana anak apa namanya anggota Bapak itu ada yang tertular nggak? Ada yang positif nggak? Ya, jadi alhamdulillah Belum. mulai kita buka belum. Buka pertama sampai saat ini alhamdulillah tidak ada karena memang kita maximum security. Artinya APD kita juga level kita seleksi juga walaupun ada donasi-donasi dari negara dari resmi dari negara juga ada, tapi yang donasi juga banyak. Tapi itu tetap kita seleksi untuk memenuhi syarat sesuai minimal standar APD. Jadi kemudian yang mungkin yang menjadi titik penting juga di sini adalah proses dekontaminasi yang ada di tempat ini adalah tempatnya memang dekontaminasinya kalau menurut saya memang bagus sekali, mulai dari Natuna Pulau Sebaru. Jadi mungkin tidak dimiliki oleh rumah sakit yang lain karena memang kita bekerja sama dengan Kombinubika, mereka memang punya keahlian untuk proses dekontaminasi radiologi juga, radioaktif juga, kemudian biologi seperti ini mereka juga punya keahlian itu, sehingga ada tenda dekontaminasi massal karena sekali turun jaga kan ratusan orang, jadi tidak yang cuman satu-satu hand sanitizer itu, enggak, kita dilakukan penyemprotan massal, ada tenda khusus dekon massal. Jadi mereka keluar dari tower 7 adalah red zone, turun jaga itu mereka disemprot secara bergantian, sepatu kita cuci, kita bersihkan dengan antiseptik, kemudian ditaruh di situ, kemudian APD disemprot basah, sampai itu untuk membunuh kuman-kuman ataupun virus yang nempel di APD secara keseluruhan, dari ujung kepala sampai kaki, dan itu rata. Kemudian habis itu kita bilas, ada bilas pembilasan dengan air untuk menghilangkan ya apa zat yang kalau kena mungkin nanti kena tangan atau itu kan pedas ya, bahan-bahan itu. Dulu pertama kita pakai cairan RM21 dari Jerman, itu dia membunuh kuman, itu mungkin tidak dimiliki oleh rumah sakit yang lain, artinya memang ini khusus Nubika yang punya waktu itu. Sekarang sudah habis sehingga diganti detol sama alkohol, jadi campuran itu sudah cukup efektif untuk membunuh virus. Habis itu mereka lepas APD sesuai dengan urut-urutan lepas APD. Walaupun tidak sesuai urut-urutan, saya yakin sudah aman karena virus yang menempel itu semua sudah disemprot mati dengan cairan RM21 yang di ruang dekon tadi, dekontaminasi massal. Itu ada tenda. Nah, tadi harusnya saya ke bawah, itu kita tunjukkan langsung. Ada tenda. Jadi tenda untuk dekon massal. Nah, itu untuk melakukan pengendalian infeksi juga. Kemudian habis itu mereka akan mandi, turun jaga itu, ganti baju, ya, kemudian masuk ke kamar. Itu urutannya seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada yang Setiap positif. hari, Bro, ya? Atau setiap mereka setelah tugas? Iya, setiap mereka selesai tugas. Oh, Jadi setiap mereka yang selesai tugas, turun dari red zone itu selalu kan APD kan buang sekali pakai kita. Ya, artinya itu iya, jadi mereka nanti masuk lagi baru shift berikutnya kan besok mereka off dulu. Jadi sistemnya di sini adalah 1 bulan on, kemudian 2 minggu off karantina, itu dilakukan rapid test juga, dilakukan swab juga untuk mengendalikan juga. Artinya jangan sampai dari tenaga kita ada yang positif gitu kemudian tidak diketahui oleh kita. Jadi itu rutin kita di sini, sudah SOP kita untuk melakukan proses dekontaminasi. Dan sampai saat ini kan sudah ribuan, kalau kita pikir nakes yang masuk ke Tower 7 Red Zone itu kan sudah ribuan. Karena kita sudah beroperasi 2 bulan lebih. Berapa anggota lu di situ, Bang? Jadi kita di sini adalah gabungan militer. Dalam satu shift itu, jadi dokter masuk itu saat ini udah turun ya. Sebelumnya kan tergantung pasien ya. Kalau pasien 500 kemarin, dokter umum yang masuk ada 25 sekali shift jaga. Kemudian perawat ada 80, rekam medis itu sekali masuk ada berapa itu, 8 orang ya kalau nggak salah. Itu yang sekali masuk jaga di Tower 7 untuk saat ini. Mereka akan berjaga dalam waktu 9 jam, 8-9 jam, kemudian memakai APD itu ya, kemudian turun jaga baru
mereka melakukan dekontaminasi yang saya sampaikan tadi. Melepas APD dengan didahului oleh penyemprotan dikontaminasi, proses dekon namanya. Itu kita lakukan setiap mereka turun jaga. Ada juga cleaning service juga di sini. Cleaning service yang mereka masuk sekali masuk 20 orang kan. Mereka sehari 2 kali. Sama prosesnya kita lakukan, mereka turun dari red zone, kita dekontaminasi juga, kita dekon. Perlakuannya sama semua yang masuk ke Tower 7 menggunakan APD lengkap, kemudian keluar dari Tower 7 dilakukan dekontaminasi. Itu proses pengendalian infeksi yang dilakukan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini. Jadi relatif aman ya semua anggota ya. Tapi yang kalau latihan itu bro berarti di luar di ruangan ini ya dengan pakai masker toh begitu ya? Ya, kalau itu beda area. Jadi prinsipnya hanya beda area. Kita kan di sini ada zonasi. Ada kita zonasi, ada perimeternya di sini. Jadi memang sudah kita bentuk sama seperti di Natuna maupun Pulau Sebaru, kita bagi zonasi 3 zonasi, red zone, yellow zone, kemudian sama green zone. Di mana orang red zone dia tidak bisa ke green zone karena mereka setelah dari red zone mandi, kemudian sudah dekontaminasi, mandi, mereka akan ke area yellow zone. Yellow zone di mana masih area aman, tetapi orang yang masuk ke red zone, bekas orang yang masuk ke red zone. Karena di sini memang kita bagi-bagi. Untuk green zone adalah supporting team, di mana di sana ada unsur logistik, ada unsur staff, operasi, semua Kodam ada di green zone, termasuk staff kita kesehatan. Di sana ada farmasi, ada ruang pimpinan, itu ada di green zone. Jadi mereka tiap hari boleh pulang, boleh pulang, pergi ke rumah masing-masing. Karena tidak pernah bersinggungan dengan red zone mereka. Ya, tidak pernah bersinggungan dengan pasien, betul. Bro, jadi berarti menurut Dokter Arifin ini prinsipnya kan pemerintah tuh eksplorasi membranding itu 3 cara untuk menghindari COVID. Yang pertama physical distancing, kemudian pakai masker, kemudian rajin cuci tangan. Itu menurut pengalaman di Wisma Atlet, kalau tidak bersentuhan dengan pasien cukup ya bro ya? Ya. Aman ya? Aman ya. Sebenarnya kalau untuk masyarakat luas ya memang sekarang kan kita apalagi daerah mungkin Surabaya atau yang lagi tinggi kasusnya, Makassar juga termasuk ya, mungkin kita nggak pernah tahu orang yang sebelah kita itu adalah positif, sehingga yang paling aman adalah sama-sama pakai masker. Karena pada prinsipnya adalah penyakit pengendalian penyakit infeksi atau penularan dari penyakit infeksi COVID-19 ini adalah sebenarnya adalah intinya pada 3 titik ya. Sebenarnya celah mata, kemudian celah hidung, kemudian celah mulut. Hanya 3 itu sebenarnya. Dari penyakit pengendalian infeksi itu yang tahu persis sebenarnya hanya 3 itu. Jadi kenapa tangan itu harus sering cuci? 1 jam sekali cuci dengan air sabun mengalir. Itu karena itu aja, kan pakai hand sanitizer. Itu karena dia memegang memegang sesuatu dari benda orang lain yang dipegang orang yang positif. Mungkin orang yang positif itu bersin-bersin, kemudian megang tombol lift, ya, seperti itu kan akan nempel. Diketahui bahwa sampai saat ini masih, menurut informasi terakhir, masih 9 hari mereka bertahan di benda mati virus itu. Sehingga itu saja yang untuk mengantisipasi kenapa tangan kita itu. Jadi sarung tangan pun sebenarnya nggak terlalu baik. Nggak terlalu, ya kalau pakai sarung tangan nggak pernah cuci tangan, nggak pernah cuci sarungnya, itu sama saja. Sebenarnya lebih bagus nggak pakai sarung tangan, tapi sering cuci tangan, itu lebih efektif. Ya, karena memang prinsipnya dia akan hilang dengan air deterjen, kemudian air mengalir itu virus akan hilang. Kemudian mata juga demikian, selama kita nggak berhadapan langsung point to point dengan pasien yang confirm positif, kemudian mereka tidak pakai masker, kemudian tidak pakai kacamata, atau kita tidak pakai kacamata, kita tidak pakai masker, kemudian pasien yang confirm positif itu atau teman kita yang di luar sana yang positif itu nggak pakai masker, kemudian berhadapan dengan kita jarak 1 meter, jadi point to point droplet itu yang akan menularkan sebenarnya. Ada percikan bersin, ada batuk, itu sebenarnya yang akan menularkan, bukan hanya ketemu itu terus keterluar, enggak. Sebenarnya tidak semudah itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Begitu juga dokter gigi praktek juga sebenarnya ya nggak usah terlalu paranoid banget. Artinya memang
nggak usah terlalu parno. Artinya memang face shield itu memang efektif, dengan masker N95 didobelin dengan masker bedah, itu sudah cukup sebenarnya. Ya sarung tangan tetap ganti setiap ini, kemudian gaun ya silakan diatur, nggak harus sepatu boot yang semua, enggak, karena kan intinya kan kalau kita apalagi ortodontis kan jarang menggunakan bor-bor kan gitu. Jadi aman sebenarnya pun, bedah mulut pun juga tidak menjadi masalah. Kalau melakukan di ruang OK ya tetap prosedur OK yang dilakukan. APD level 3 lah ya. APD level ya intinya itu cukup lah itu. Jadi face shield itu sudah 90%, 80% menahan dari langsung, karena harus diingat bahwa ini bukan airborne. Sekali lagi sampai saat ini penelitian menunjukkan memang belum, dia tidak airborne, harus dipahami, bukan airborne. Jadi tidak semudah itu menular di ruang praktek, terbang-terbang virusnya, kena kita ngebur gigi preparasi terus terbang. Itu aerosol yang seperti apa? Kita harus paham juga. Aerosol itu aerosol yang dimaksudkan di ruang intubasi, itu seperti itu. Sehingga percikan dari kerongkongan langsung itu ada virus, gitu loh. Itu yang harus dipahami. Intubasi, proses-proses aerosol itu aerosol yang ruang-ruang seperti itu sebenarnya. Itu harus diteliti lebih lanjut. Untuk dokter gigi ya, untuk amannya ya itu level 3 udah cukup lah sebenarnya. Dengan face shield, maskernya N95 dengan masker bedah. N95 pun masker bedah yang paling di luar. Untuk yang di luar masker bedah itu yang diganti nggak masalah, nggak harus semua diganti ya, terserah. Tapi kalau karena sudah tertutup oleh face shield sendiri. Tapi memang untuk antisipasi ya boleh lah, itu hanya untuk satu pasien. Kalau face shield kan cukup disemprot alkohol saja cukup. Alkohol, semprot, kemudian dilap rata, udah cukup. Iya, bro. Artinya maksud saya begini, di masyarakat kan ini masih banyak yang parno, bro. Maksudnya masjid sudah buka, mall-mall sudah mulai buka, pasar-pasar, tapi masih banyak yang ini. Kalau apakah cukup ini 3 ini, orang pakai masker, kemudian rajin cuci tangan dan jaga jarak, itu cukup ya? Saya kira untuk memutus mata rantai COVID ya, bro ya. Ya. Menurut ya ilmu itu kan Instagram, ada ilmu. Dokter Arifin itu kan begitu saya lihat, ada nyanyi-nyanyi juga. Saya bilang ini apakah cukup ini dengan masker toh itu? Ya, makanya kita kan sebenarnya di taman itu area itu adalah area green zone, artinya yang ada di situ lah orang-orang yang berada di yellow zone atau orang-orang yang green zone yang melihat di situ. Jadi orang-orang yang aktif di Tower 7, sementara kan mereka yang lihat lewat live Zoom, kemudian lewat mereka ada di jendela-jendela melihat, itu sudah cukup. Tetapi orang-orang yang seperti kita kan tidak berhadapan langsung dengan pasien, bro. Kita tidak mengobati langsung pasien. Saya tidak melakukan swab, saya tidak melakukan intubasi, sehingga saya pengendali lapangan di sini hanya memanage secara keseluruhan. Kalau saya ketemu dengan pasien-pasien merilis pulang, itu pun mereka sudah negatif statusnya. Artinya kita sendiri jangan membuat orang takut. Kita sendiri di sini memberi contoh bahwa aman, nggak ada masalah. Selama kita pakai masker, mereka pakai masker, ya berjarak, kemudian mereka statusnya udah negatif. Saya ketemu, biasa saja, gitu loh. Nggak ada yang perlu ditakutkan di sini. Selama 3 titik itu aman, ya artinya itu sebenarnya berhubungan dengan orang yang di luar sana. Kita nggak pernah tahu orang itu positif atau negatif. Sekarang kita abu-abu kalau di luar sana, karena semua orang kan ketemu kontak di mana juga nggak tahu, dia positif di mana, kena siapa nggak tahu. Justru yang di rumah sakit sini malah orang yang jelas kalau masuk ke sini. Orang masuk rumah sakit kan jelas mereka swab positif. Berarti relatif jika kita pakai masker, kemudian berjarak dengan orang dimanapun, kemudian rajin cuci tangan, atau kita menghindarilah pegang sesuatu yang ini, ya, itu relatif aman ya, bro ya? Aman, relatif tidak tertular lah, itu aman, nggak ada masalah. Itu yang penting harus tahu, harus kita pahami ilmunya dulu lah, ilmu pengendalian penyakit infeksi ini, bahwa memang 3 celah itu faktor utamanya. Makanya orang parno harus pakai seluruh, itu kan hanya untuk orang yang sebenarnya masuk ke red zone, benar-benar red zone. Mereka melakukan swab ke pasien, memang dia harus APD-nya maksimum security. Memang itu yang kita lakukan di Wisma Atlet ini, untuk menghindari
penularan penyakit dari pasien itu. Oke bro, terakhir nih, ini udah 41 menit nih, jadi 45 menit ini Instagram. Ada pesan-pesan buat halayak masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan atau Indonesia tentang melawan COVID ini. Pesan-pesannya apa bro? Ada tuh tagline di apa tim Cobra, pantang mundur apa dan sebagainya itu. Oh, oke. Atau pesan-pesan ini bro sebelum kita tutup ini. Oke. Jadi yang pertama adalah yang pertama tidak perlu diperdebatkan apapun itu di luar sana yang berhubungan dengan politik, apapun itu, artinya ini konspirasi atau apapun itu nggak penting. Karena sekarang adalah yang kita hadapi adalah nyata, memang COVID-19 itu ada di depan mata kita. Yang itu yang harus kita selesaikan. Kita selesaikan bersama secara gotong royong. Itu yang penting, tidak perlu masyarakat menyudutkan tenaga medis, kemudian tenaga medis juga tidak perlu baper untuk menghadapi itu, karena memang tugas kita memang tidak ada kenal menyerah atau terserah, itu tidak ada. Buat apalagi kamus kita di sini, tim Cobra di sini di bawah kendali saya selaku komandan lapangan, tidak pernah kita yang namanya menyerah ataupun terserah, nggak ada. Buat kita adalah keep fighting, kita selalu berada sampai kapanpun, sampai selesai COVID-19 ini, sampai wabah ini selesai, kita akan stay di sini, dan kita harapkan keberhasilan kita adalah tergantung dari masyarakat luas di sana, termasuk mungkin masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Surabaya, ya, Kalimantan yang mungkin angkanya lagi tinggi ini. Ya, ya. Ini ada pertanyaan dari Milda, Dokter Milda. Virus ini by self healing, bro? Kalau kalau sudah positif dia sembuh sendiri kalau imun baik, psikologik baik, ya, ini dan sebagainya. Ya, pada prinsipnya adalah semua virus adalah self-limiting disease, ya. Self-limiting disease. Self-limiting disease artinya dia akan sembuh sendiri dengan daya tahan imun yang bagus. Dia akan sembuh sendiri. Kemudian, tetapi kan perlu di karantina, perlu diobservasi, perlu dirawat. Ini seperti ini tujuannya adalah untuk pertama memutus untuk rantai COVID-19 sendiri sehingga tidak menular ke orang lain. Kemudian yang kedua adalah lebih terarah di sini. Karena di sini juga diberi obat kumur juga, betadin, ada dari PDGI. Kemarin Dr. Hananto Seno juga dari PDGI menyerahkan itu salah satu sedang penelitian juga. Nanti artinya itu akan menurunkan angka virus juga di kerongkongan gargle itu. Nanti kita lihat hasilnya penelitian baru mau dimulai. Kemudian ada obat juga yang UNER kan sudah UNER, kemudian kemarin dengan BIN dan gugus tugasan sudah melakukan penelitian uji klinis obat yang 3 jenis obat itu, 3 kombinasi obat yang sudah dirumuskan dan sudah mendapat izin dari BP POM, artinya nanti dalam waktu dekat akan diedarkan untuk rumah sakit yang menangani COVID-19. Itu dapat menekan virus itu sendiri sampai mati. Artinya walaupun vaksin belum ditemukan, inovasi-inovasi dari anak negeri, ya ini khususnya dari Universitas Airlangga sebagai leader dalam penelitian obat ini sudah kemarin sudah merilis, kemudian nanti kita tinggal tunggu untuk edarnya saja. Itu salah satu obat yang sudah kita temukan. Artinya memang perlu, walaupun self-limiting disease, tetapi terapi suportif dan terapi bukan preventif tapi kuratif perlu dilakukan juga dengan usaha yang selama ini dilakukan di sini adalah protokol yang dari WHO dengan oseltamivir dengan kloroquine kombinasi dengan vitamin C yang dipakai oleh DPJP di sini, itu yang dilakukan. Tapi alhamdulillah juga ribuan pasien kita kan sembuh, udah sembuh di sini kan, udah sembuh semua. Sudah ribuan, artinya udah ribuan, kita sudah ribuan, karena dari 1.300 tinggal berapa dulu sudah, kalau dari semua yang rawat jalan termasuk itu kan kita sudah ribuan, sudah hampir lebih dari 3.000 kan dari awal itu, sehingga memang sudah menyumbang angka penyembuhan nasional tinggi kita Wisma Atlet ini. Dan harus perlu diingat bahwa pesan saya memang untuk yang di luar, memang walaupun new normal sudah dimulai, tetap protokol kesehatan kita lakukan dengan baik, menggunakan masker, kemudian cuci tangan sesering mungkin, kemudian physical distancing tetap dilakukan, itu penting sekali. Kemudian ada juga yang nggak percaya bahwa
COVID ini tidak ada. Ada data, cuma ada data saja. Kita yang di lapangan kita bisa memastikan bahwa COVID-19 ini ada real, ada nyatanya. Kemudian yang meninggal karena COVID-19 real, ada nyatanya. Kemudian ya untuk orang-orang yang nggak percaya silakan kalau mau menonton atau melihat langsung boleh, nanti saya fasilitasi biar itu tidak menimbulkan di masyarakat ambigu, artinya tidak kepercayaan bahwa kita itu sekarang mari perang melawan COVID-19 itu secara bersama, gotong royong. Dan ini masalah nasional, bro. Dunia bahkan internasional. Di mana titik konspirasi atau apapun itu, karena dunia semua adalah mengalami. Yang kita saat ini adalah fokusnya membantu pemerintah, membantu tenaga kesehatan kita, membantu masyarakat secara luas bahwa ini penyakit ini benar adanya, virus ini benar adanya. Marilah kita putus rantai itu dengan mengikuti seluruh himbauan yang dari pemerintah berikan tentang COVID-19 ini. Itu saja yang kami inginkan dari masyarakat luas ya, terutama yang nggak percaya itu, yang berani COVID. Nah, seperti Surabaya memang orangnya Surabaya ini memang harus perlu pendekatan khusus nih Surabaya ini. Sama gitu. dengan Makassar, bro ya. Ya, 11-12. Surabaya, Makassar. Terima kasih Dokter Arifin. Nah, satu lagi. Jadi tim Kobra di sini ini ada filosofinya, tidak sembarang kita Kobra itu bahwa kobra adalah ular yang berbisa yang bisa mematikan lawannya. Di sini harapan kita, lawan kita adalah COVID-19 dan harus mati oleh tim kita, kobra. Ya, di sisi lain, ada ular kobra itu, ada ular bisa yang bisanya adalah untuk obat itu sendiri, untuk menyembuhkan orang yang terpatok ular. Artinya kita harapkan pasien itu bisa sembuh dengan sentuhan dari ular kobra ini kita gitu. Tim kobra ini. Dan hashtag kita adalah memang pantang pulang sebelum corona tumbang. Untuk menyemangati kita semua bahwa tidak main-main di sini kita. Jadi tidak cengeng di sini kita, tim kita adalah tim yang fight ya sampai selesai. Itu bro. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Nah, Oke. Iya, kau selalu hashtag itu. Nah. Ya. Terima kasih Dokter Arifin. Saya kira banyak sekali pengalaman yang dibagi oleh Dokter Arifin dan teman-teman sekalian di luar. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama 3 prosedur pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan itu adalah prosedur awal pokok. Tapi yang lain-lain itu penting. Imun harus dijaga, makanan, kemudian psikologik, jangan stres, jangan parno dan sebagainya. Tetap itu. Yang kedua bahwa virus ini ada. Virus ini ada, bukan hoax, bukan apa dan sebagainya, tapi dia namanya self-limiting disease. Jadi memang ada batasnya, bisa sembuh sendiri, jangan terlalu parno lah istilahnya. Kalau ada komorbid, itu baru harus siaga 1. Tapi kalau tidak, ya perbaiki saja imun, olahraga yang baik dan sebagainya. Terima kasih Dokter Arifin atas nama saya pribadi Ardiansyah Spowindro. Dokter Gigi juga nih. Terima kasih buat yang bergabung di sini. Ini adalah serial diskusi saya Dokter Arifin. Kita ketemu lagi minggu depan di Sabtu atau minggu depan di IG ortodontis_ASP. Terima kasih buat Dokter Arifin dan teman-teman sekalian yang bergabung di IG live saya dan Arifin Ortodontis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat dari Wisma Atlet. Pantang mundur. Sebelum pantang pulang. Pantang pulang. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Oke. Tirta besok ke sana, Tirta mau ke Makassar besok. Saya yang dampingi, Pak. Oh ya udah, nanti tak suruh ketemu lo. Tadi rapid test. Saya yang rapid tadi. Rapid test ke sini. Besok yang lihat IG saya ya. Ya, oke. Thank you. Itu mahasiswanya suruh follower lo. Masih slow. Iya. Ini baru, Pak. Oke, bro. Bulan ini. Oke. Iya. Sama kita kita pendatang baru juga. Nggak pernah kita malas izinan. Tapi karena ini bermanfaat ya udah kita sebarkan kebaikan. Betul. Ada misinya, bro. Oke, bro.
Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.